Masih bersama dengan narasumber kita kali ini, Romo Andreas Setiawan SY, dan masih juga berbicara tentang cara menguji ketulusan cinta. Sobat kreatif, kita sudah banyak sekali berbicara tentang cinta dalam berbagai wilayah kehidupan manusia. Tetapi Romo, saya ingin lebih menggali lagi tentang antara orang tua dan anak gitu. Karena anak ini kan generasi masa depan. Kalau mereka tadi kan dikatakan orang tua kacau, remaja galau, anak apalagi gitu. Maksudnya yang lebih kecil lagi seperti apa gitu. Ketika dia mendapatkan penafsiran atau contoh yang keliru tentang cinta itu sendiri, maka bisa dipastikan ke depannya juga dia akan tetap memiliki pola yang sama di dalam menafsirkan tentang cinta. Nah, kita kan kalau mau misalnya memperbaiki sebuah keadaan, nah ini harus dari yang muda ini kan. Nah, sekarang ini apa yang masih bisa dilakukan ketika si orang tua ini sudah punya dalam tanda petik dosa gitu, karena dia sudah hidup dengan mindset tertentu tentang cinta, kemudian dia mempertahankan itu dan dia menularkan ke anaknya disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, ini mungkin orang tua sudah tidak mudah diperbaiki ya, sudah kadung gitu, neyang gitu. Nah, bagaimana menyelamatkan yang masih muda ini gitu? Ya, ini pertanyaan yang saya sendiri tidak tahu menjawabnya bagaimana ya Mbak Tiwi. Ada banyak hal yang bisa kita upayakan, tapi kita juga berharap lah semoga upaya itu bisa jalan gitu ya. Berangkat dari pengalaman saya sendiri bergaul dengan orang-orang muda ya, tidak sedikit yang saya tangkap sebagai anak yang punya luka, anak yang macet karena dikontrol orang tua, yang tidak bisa menentukan jurusan sendiri bahkan, sehingga tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Padahal masa depannya sendiri nantinya ya. Itu hidupnya dia yang mesti dia dijalankan, tapi selalu dalam bayang-bayang orang tua. Saya kira yang bisa dibuat untuk orang-orang muda ini justru mengajak mereka untuk, ya itu tadi, menguji sungguh-sungguh paham-paham mereka. Dan kalau memang ini sudah, wah ternyata orang tua saya ngajari saya begini kok, yang penting nih uang. Ya betul, uang itu penting menurut saya juga. Tapi uang untuk apa dulu nih? Uang yang bisa kita pakai sebagai sarana untuk semakin mencintai, bukan memperalat orang lain. Maka kalau ada anak-anak yang luka seperti ini, sebaiknya mari kita lihat kondisi pengalaman kita, masa lalu kita, dan kita mesti membantu anak-anak muda supaya bisa menerima mungkin kejatuhan orang tua, kesalahan orang tua, mengampuni mereka. Mereka punya keterbatasan, mungkin tuntutan dari kantor, tuntutan dari pemerintah dan seterusnya yang membuat semua tidak jalan. Nah, maka dari itu ya orang mudanya mesti melihat itu. Oke, apa yang bisa saya buat? Saya ampuni itu, sesuatu yang buat saya jatuh, celaka dan seterusnya, dan saya mulai sesuatu yang baru. Ini yang tadi saya katakan pada Mbak Tiwi, bahwa saya memang sejujurnya saya menulis ini karena justru saya punya pengalaman pahit dengan misteri cinta ini, sehingga saya sungguh-sungguh apa sih yang disebut cinta itu apa, atau janjani apa. Lalu saya tahu bahwa saya sendiri punya luka terhadap orang tua. Orang tua salah mendidik saya dalam arti tertentu. Mereka mengutamakan ini, mengutamakan itu, dan tidak melihat bahwa saya punya suatu potensi yang bisa saya kembangkan sendiri dan menjadi modal untuk hidup gitu ya. Nah, pengalaman itu barangkali juga bisa diambil, diadopsi oleh orang-orang muda ya, bahwa kita menerima seluruh kekeliruan orang tua kita dan kita mau membuka lembaran yang baru. Nah, membuka lembaran yang baru itu bisa kita capai dengan cara justru karena sekarang kita sedang belajar, lalu mencari paham-paham yang benar, yang realistis, yang cocok dengan logika kehidupan kita ini gitu. Dan kalau itu sudah tertata, lalu orang akan jalan. Orang akan jalan. Lalu kalau kita bicara tentang kita sudah memahami itu, seberapa jauh sih kita itu bisa mencintai gitu? Ya, lalu tolok ukurnya itu tadi yang saya katakan di awal. Seberapa jauh saya punya perhatian kepada bonum commune. Seberapa jauh saya mengalirkan cinta saya. Apakah ini semakin mengerucut, mengecil,
ke sosok satu orang atau semakin luas. Nah, ini umumnya akan disalahpahami. Loh, berarti saya nggak bisa dong mencintai istri saya karena harus mencintai semua orang. Loh, kenapa tidak? Tetap kamu harus mencintai istrimu sebagai istrimu. Tapi bukan berarti mencintai istrimu adalah segala-galanya sehingga anak-anak terlantar. Nggak bisa. Kamu mencintai istrimu sebagai istri, anak sebagai anak, karyawan sebagai karyawan, atasan sebagai atasan. Jadi menempatkan sesuatu pada posnya masing-masing. Sehingga cinta kita itu mengarah kepada semua. Tetapi berbeda-beda, bukan karena kita mendiskriminasi, tetapi memang setiap orang punya tempatnya masing-masing yang mesti kita cintai. Sehingga kalau cinta kita itu semakin meluas, itu pertanda bahwa kita sungguh-sungguh mencinta. Sungguh-sungguh cinta yang dari Allah itu mengalir melalui hidup kita. Dan bukan mau kita gerogoti, kita korupsi untuk diri kita sendiri. Ya, ini agak dalam ya. Tidak mudah ditangkap begitu saja memang. Berdasarkan pengalaman. Kalau Mbak Tiwi kan karena sudah mengenyam kehidupan, menangkapnya mudah sekali. Tapi kalau anak-anak muda yang belum pernah menikah atau belum pernah mengurus banyak orang, mungkin juga butuh waktu untuk memahami. Nah, kalau untuk buku ini sendiri, Romo, karena ini kan cinta dalam berbagai aspek gitu ya, dalam berbagai wilayah kehidupan manusia. Terus siapa yang benar-benar Romo harapkan bisa memanfaatkan, membaca buku ini dan bermanfaat buat dia gitu ya? Itu di judul memang saya minta supaya penerbit memberikan tanda ini, tanda 18 plus. Karena saya khawatir dengan gambar kodok nanti anak-anak TK itu, wah ini buku apa, ada kodoknya. Buku dongeng dipikir ya. Cerita dongeng. Saya mengharap dibaca oleh semua yang mau berpikir dewasa. Saya tidak yakin dengan angka 18, tapi pokoknya orang yang sudah mau berpikir mandiri, mencari kebenaran, mencari pemahaman hidupnya, dirinya sendiri, supaya menemukan juga koreksi-koreksi atas paham-paham yang dia punya mengenai apapun. Romo, kalau kita selama ini kan mungkin anak muda ini bisa mendapatkan manfaat dengan membaca buku ya. Buku ini juga diharapkan juga anak muda juga membacanya dan membawa hal yang positif di dalam kehidupannya. Nah, Romo kan sudah menulis beberapa buku ini ya. Nah, apakah Romo bisa memberikan semacam tips gitu supaya gini, kalau tadi si anak muda atau orang-orang ini sudah punya cinta dan dia bisa membagikannya kepada lingkungan dimanapun dia berada, kan bisa mulai dari apa yang dia punya ya, pengetahuan atau apa gitu, dengan menulis buku gitu. Mungkin ada tipsnya nih dari Romo. Romo kan juga menulis buku sebelumnya itu Orang Gila dari Nazaret dan Saat Tuhan Tiada ya, selain buku ini. Apa nih tips dari penulis nih? Saya boleh berpesan kepada orang muda, mulailah menulis apapun yang bisa ditulis. Jadi apapun nanti sarana untuk publikasinya. Bisa buku, syukur. Kalau tidak, artikel atau tulisan kecil apapun. Sekarang kita punya macam-macam, bisa membuat blog, bisa lewat Facebook membuat notes gitu ya. Lalu memancing dengan Twitter dan seterusnya. Lalu kita mulai belajar mengungkapkan diri. Jadi memberikan argumentasi, memberikan pendapat dan seterusnya. Lalu syukur bahwa sekarang dengan internet lalu kita bisa mendapat input dari pembaca. Nah, itu lebih baik lagi sehingga kalau kita terbuka, lalu kita bisa mengoreksi, memperbaiki. Dan semakin tulisan kita dibaca, kita semakin merasa senang dalam arti, kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi, kepuasan penulis itu terletak di sana. Kalau bukunya dibaca, bukan soal mungkin orang akan mengatakan baik buruk, tentu saja. Tapi bahwa orang membaca, itu artinya orang memberi perhatian. Dan saya kira itu sesuatu yang wajar. Meskipun tentu saja kita tidak bisa menjadi narsis untuk terus-menerus supaya orang baca buku kita, tapi kita sudah berupaya untuk memberikan sesuatu dari yang kita punya. Di menulis buku, kesulitan yang saya lihat yaitu tadi, kalau dalam bahasa Latin ada ungkapan nemo dat quod non habet ya. Orang tidak bisa memberikan sesuatu yang dia tidak punya. Maksud saya ngasih cinta orang lain untuk
orang lain lagi nggak bisa. Makelar cinta namanya ya. Makelar. Dan kita menulis bukan sebagai makelar, tapi saya memberikan diri saya. Maka tulisan apapun itu menjadi modal yang baik bagi kita untuk berbagi dengan banyak orang. Oke, terima kasih banyak. Saya merasa ruangan ini dipenuhi dengan cinta ketika kita berbicara tentang cara menguji ketulusan cinta. Semoga setelah ini banyak orang yang mendengarkan siaran ini juga bisa mendapatkan pemahaman yang mungkin artinya kalau dulu belum paham, sekarang mungkin menjadi lebih paham juga dengan membaca bukunya dan lebih bisa berbagi. Ya, pasti mereka punya sesuatu yang bisa dibagikan karena mereka pasti juga punya cinta untuk dibagikan. Terima kasih banyak Romo untuk perbincangan kali ini. Terima kasih. Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, semoga perbincangan kali ini dapat memberi inspirasi baru bagi sahabat semua. Mari berbagi damai dan kasih kepada setiap orang di setiap kesempatan yang kita miliki.